A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Para ibunda yang terkasih yang Allah muliakan, kembali kita berjumpa di dalam kegiatan taklim pengajian. Kiranya semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua, menyayangi sahibul bait yang punya rumah, diberikan kekuatan iman untuk kita semua juga begitu, sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Apa kabar para ibunda? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Insyaallah kita akan puasa tanggal 23 hari Kamis, insyaallah. Iya, insyaallah begitulah kurang lebih. Berarti hari ini kita tanggal 9 ya kan? Masih ada rupanya wirid lagi? Itu saya telepon Bu Ketua. Cuman suami yang angkat tadi yang nanggap kan. Saya baru pulang dari masjid Ustadz. Kapan itu? Kamis ini apa Kamis satu lagi? Kamis ini Ustadz. Oh iya udah saya datang. Tidak bawa tidur saya tadi karena hujan gitu. Iya, paten betul awak rasa kan. Sejenak kita pasanglah niat untuk ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim li ridhaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ahkamus saumi, hukum-hukum puasa itu. Jadi puasa itu ada hukum-hukumnya. As-saumu ta'tarihil ahkam arba'ah al-arba'ah. Jadi hukum puasa itu terbagi kepada 4. Pertama al-wujub, puasa itu hukumnya wajib. Wan nadbu, puasa itu hukumnya sunat. Wal karahatu, puasa hukumnya makruh. Wal hurmatu, puasa itu hukumnya haram. Jadi ada 4. Wajib, sunat, makruh, haram. Yang mana wajib itu? Wajibun wa yakunu dzalika fi sitti halatin. Ada 6 hal dikatakan puasa itu wajib. Pertama, saumu Ramadan. Puasa Ramadan wajib. Semua kena kewajiban. Kalau tak wajib dia puasa, tetap ada kena yang lain. Apa itu? Fidyah. Kalau tak mampu puasa. Tapi ada juga yang belum kena kewajiban puasa. Tengok lagi dibagi 2. Ada yang memang dia tidak puasa. Ada yang dia dididik untuk puasa. Seperti anak umur 7 tahun menghadap sampai balik. Itu dia tidak wajib puasa, tapi dididik untuk puasa. Kalau 7 tahun ke bawah belum. Itu belum kewajiban dan tidak perlu sebenarnya dididik. Tapi kalau dasar sukarela dia suka-suka dia, tak apa-apa. 6 tahun, 5 tahun dia puasa setengah hari, 2 jam sampai 1 hari, dikasihlah sama dia hadiah supaya senang dia puasa. Yang kedua, apa yang wajib? Saumul qadha, puasa ganti. Ganti yang tinggal, itu wajib diganti. Ini sebetulnya sudah habis nisfu, tak boleh puasa, haram hukumnya. Maksudnya iya, nisfu, sini semalam nisfu hari apa? Malamnya. Malam Rabu, berarti mulai Rabu. Ini Kamis, berarti ini 16. Kalau semalam nisfu dia puasa Rabu, disambungnya ini sunat lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya ada batal nanti 1 hari, tidak boleh dilanjut puasa sunat tuh. Tidak boleh dilanjut puasa sunat.
Kuncinya kan semalam dia nisfu. Nisfu itu puasa dia. Lalu 16 dilanjut terus, 17, 18, 19. Tiba-tiba dia berhenti 19. Mau lanjut tambah 20 enggak boleh. Puasa sunat ya. Hah? Kalau puasa ganti tak apa-apa. Puasa ganti wajib. Puasa sunat saja. Enggak apa-apa. Berarti kelanjutan. Hari ini kan puasa Kemis. Bisa. Jadi Rabu, Kemis. Nah begini. Memang sudah lazim puasa Senin Kemis enggak dia? Berarti boleh. Itu namanya wiritan. Wiritan yang sebelum 15 itu udah ada puasa Senin Kemis, selanjutnya kapan saja Senin Kemis boleh. Ya maksud ini puasa yang tidak ada warid, kebiasaan dia itu gitu. Jadi ini sampai Ramadan nanti Pak tahu puasa sunat. Sekarang puasa apa? Kamis dan Kamis. Senin Kemis, bisa. Kalau warid lagi dia, biasa dia puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari enggak, itu kan sudah warid, sudah jadi amalia dia. Itu boleh. Ini di situ dimulai dia puasa sunat. Ibaratnya mau ngikut-ngikut orang tren-tren, dia nggak pernah pula puasa. Biar nampak buat orang dia paten sekali dengan puasa sunat, ya kan? Itu maka haram. Kalau puasa-puasa sunat biasa, itu. Jadi boleh kalau yang mulai hari ini karena kan orang ini kan jarang melazimkan puasa Senin Kamis. Tapi kok dia sering puasa Senin Kamis, boleh lanjutkan untuk sehari-hari ini sampai ke menutup. Pak, tak boleh Pak, ada puasa sunat lagi kan Pak? Kecuali Senin Kamis. Ya kalau biasa dia lazim puasa Senin Kamis boleh. Maksudnya puasa nisfu ada lagi kan Pak? Tidak ada. Puasa nisfu semalam. Iyalah, ada lagi ini terus sekarang lagi ada lagi kan? Tak ada. Kecuali Senin Kamis yang biasa. Senin Kamis biasa. Atau dia biasa puasa Nabi Allah Daud. Artinya begini, patoknya itu adalah nisfunya dan sebelumnya. Kalau setelahnya tidak boleh. Kalau ada dibuatnya, walaupun awalnya sekali itu sudah dianggap lazim. Ibaratnya Senin yang lalu dia sudah biasa puasa Senin. Nanti berarti udah habis pertengahan ini puasa Senin lagi gak apa-apa karena sudah dimulai sebelum. Udah itu lagi Kamis, sudah dimulainya Kamis. Ini kan disambungnya puasa Kamis lagi nanti boleh. Tapi Pak, ini ada yang melaksanakan tuh dari mulai Rajab, Sa'ban sampai 3 bulan tuh Pak. Tak apa-apa. Oh enggak, Tak apa. enggak boleh putus kan Pak? Ya tak apa-apa terserah dia. Kalau yang ini puasa sunat tadi putus ada 1 hari setelah nisfu ini tidak boleh. Kalau lanjut aja dia terus bisa. Bisa. Ada 3 bulan. Pokoknya patoknya setelah nisfu. Jadi kalau ada dia puasa 3 bulan tiba-tiba entahkan katakan sakit dia, katakan haid dia, katakan ada rewang tak puasa dia, katakan ada kesibukan setelah nisfu ini, dilanjutnya puasa lagi sunat itu tidak boleh, tidak boleh. Karena kenapa? Supaya dia dalam menyambut Ramadan itu betul hatinya dalam kualitas ini Ramadan lah. Bukan ada orang kadang puasa sebelumnya disambutnya supaya jangan berat kali dia di Ramadan. Yang kedua, ada dalil memang larangan memulai puasa sunat setelah nisfu. Memulai puasa sunat setelah nisfu tidak boleh. Memulai. Tapi kalau sudah ada sebelumnya, boleh-boleh saja. Seperti itu. Yang ketiga, apalagi puasa wajib, saumul kifarat. Kifarah, puasa penebus, kifarat. Ka kifarati ziharin au qatlin au jima'i ramadanin. Seperti kifarat zihar. Tebusan untuk zihar diserupakan pula suami, istri dengan bahagian orang tua. Itu tidak boleh. Baik apa saja sebenarnya. Baik punggungnya, belakangnya ini, tangannya, kakinya sebenarnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Iya, ada kifaratnya itu. Ada kifarat zihar itu salah satunya puasa, ada. Udah itu lagi atau kifarat dalam membunuh. Maksud itu. Ada kifarat karena jima. Jima. Seperti itu. Iya. Iya. Senang aja. Iya. Minum nih. Iya, bismillah. Iya. Udah mantap lah tuh. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah.
Ada saya dapat ya kitab Ibnu Munzir, tapi pendapat ini tak mu'tamad. Dikatakannya kalau istri itu ikut dia berjima di siang Ramadan, ya, dia tetap juga bayar yang namanya kifarat dengan puasa 2 bulan. Kalau ada datang haid, tambahi saja kekurangannya. Menurut kitab ada al-ijma namanya. Tapi pendapat guru-guru saya, guru-guru kami, itu enggak. Perempuan enggak ada. Sebagaimana cerita kita yang lalu. Perempuan nggak ganti? Enggak ada, dia cuman yang tinggalnya itu saja. Yang waktu berhubungan siang itu. Oh itu aja Pak? Iya. Satu hari lah, Pak? 1 hari? 1 hari tinggalnya. Oh kadang Pak, tapi lama Pak. Itu laki-laki. Nah, itu yang disepakati. Jadi yang perempuan ini nggak diborok lah ya? Enggak lah. Karena menurut guru kami bahwasanya dia tak akan bisa jumpa 2 bulan berturut-turut karena haid. Nah, kan puasanya kan 2 bulan berturut-turut. Tuh. Dah. Jadi ada saya baca kitab, maaf. Ini cerita kita karena puasa ini, apa yang ditahan puasa? Nafsunya itu maksudnya, rinciannya, hawanya nafsu itu maksudnya makan, minum, jima. Yang membatalkan itu kan? Berarti 3 hal secara yang besar itu keinginan manusia. Orang kalau dia cerita makan-makan, surga dia makan-makan. Itu ditahan. Minum-minum. Ya kan? Begitu juga maaf jima nih. Ngesek aja otaknya itu aja. Itu maka ditahan di bulan Ramadan. Hal 3 vital itu diapakan di dalam hukum agama nih. Kalau orang mau makan, yang dimakan itu mie rebus. Padahal banyak lewatan mie rebus, ke Kisaran juga beli mie rebus. Belum tentu juga mie rebus Kisaran tuh buka. Pas datang tutup. Tapi karena nafsu mau makan mie rebus di Kisaran, mie keling, ke sana dia pergi. Itu berarti mikir nafsu tadi. Padahal yang makan mie rebus juga. Ya masalah rame. Nikahkan anak bulan puasa. Boleh nikah, tapi makruh. Iya. Makanya maaf. Hukum dia dosa besar. Ada orang dia walaupun memakai akal-akalan dalam hukum, buka kita dulu deh ya, buka suami istri. Habis itu baru dia berjima. Kan sebetulnya tidak batal dengan jima itu. Batalnya dengan makan minum. Cuman hukum dia tetap dosa besar, meninggalkan puasa secara sengaja. Wajib ganti. Iya. Makanya membukakan puasa itu apa saja? Makan minum. Kan batal tuh. Berjima pun batal juga. Andai kata tak ada makan minum, ketika buka puasa dia pengantin baru kan? Wah, kata yang di masjid, kaum muslimin, kaum muslimat, waktu berbuka telah masuk. Buka. Datang kata suaminya, "Dek, buka, kata dia. Bukanya betul. Buka betul, dia tak mau makan minum, mau buka itu. Nah, itu karena nikah bulan puasa itu tadi. Sah juga tuh. Apa dijabarkan, udah paham? Banyak Pak salah tafsir. Guru tuh menciptakan ini hukum, cita hukum. Iya. Bapak tuh cita gini banyak tuh Pak. Iya pasti. Iya. Kan dia membatalkan puasa, makan, minum sama jima. Jadi kalau dia sore hari dia batalkan dengan itu boleh tidak? Boleh. Iya. Satu hari saja yang tinggalkan. Kalau laki-laki 1 hari tambah 60 hari, 61. Niat ganti puasa. Iya, nawaitu saumagadin ankodoi. Kan adai ganti kodoi, kodoan sama adaan. Nggak ada. Perempuan yang membatalkan dia apa? Bukan jima.
Perempuan tuh batal karena kemasukan benda di rongga dia. Wah, di rongga dia. Seperti itu. Oh, apa itu? Oh, saya yang tempo hari katanya cerita seks itu. Ustadz yang lain. Iya. Nah, kalau jamaah saya udah ngerti aja cerita, udah kita garisi hukum gitu. Apalagi Bunda Nur Aisyah Munir ya kan, itu udah paham dia itu dah. Oh nggak ada, Aisyah Munir saja saya. Nur tuh bercahaya dia, kan bercahaya dia. Nggak pakai MS Glow udah bercahaya. Oh tidak, rumah kakak. Itu jadi nggak gitu ya. Secara hukum. Cuman saya dalam kajian mau dekat bulan puasa nih ikut kajian kumpulan ustadz. Jadi jumpa kitab Al-Ijma itu, cuman katanya pendapat ini kurang bisa diperpegang. Sebab apa? Bahasanya masa pula perempuan dikenakan hukum seperti itu? Sudah ada kiparat. Yang keempat yang wajib itu as-saumu fil haji wal umrah, puasa pada haji dan umrah, badalan anizabhi fil fidyah, ganti daripada sembelihan ketika fidyah. Jadi mereka ada melanggar satu aturan umrah atau haji, maka mereka puasa 10 hari. Iya, 10 hari. Iya. Iya. 10 hari. 3 hari di Mekah, 7 hari setelah pulang. Ibaratnya dalam waktu haji itu dia ada terpukul nyamuk. Ya, terpukul nyamuk ketika ihram itu, dia kan pasang ihram, terpukulnya nyamuk atau memakai wewangian. Makanya ketika haji ndak boleh itu gosok gigi pakai pasta gigi yang wangi. Karena harum-haruman dia. Tapi kalau sebelum dia ihram sudah pakai harum-haruman lalu pasang niat, nggak apa-apa. Nah, kadang kan identik itu odol gigi. Odol gigi ini nggak masuk hukum fikih dulu ya. Hukum fikih dulu yang untuk gigi itu adalah siwak. Siwak bukan odol gigi. Makanya di bulan puasa hati-hati ketika gosok gigi siang. Karena rasa yang dihasilkan dari gosok gigi adalah rasa yang tajam. Ada minnya, ada mentolnya. Kalau itu tiba-tiba bercampur dengan air ludah dan air ludahnya tetelan, maka batal puasa. Makanya gosok gigi sebelum waktu imsak. Waktu subuh itu. Ini kalau nanti dikatakan apa beda dengan mencicipi makanan, kalau kayak gitu ada rasa. Jadi kan ada orang gosok gigi siang katanya nggak apa-apa Ustadz. Gosok gigi sebelum tergelincir matahari, waktu sebelum zuhur, itu yang maksudkan gosok gigi adalah siwak. Dalam hukum itu siwak kayu yang dari tanah Arab sana itu. Siwak itu yang iya. Tapi kalau ada odolnya lain lagi hukum. Seperti itu. Yang kelima as-saumu fil istisqa idza amaral hakim. Puasa ketika pemimpin menyuruh, puasa ketika mau sholat minta hujan, itu juga wajib. Jadi kita nih kata si hakim mau minta hujan. Hujan tuh rahmat. Rahmat hujan tuh Bu? Rahmat. Udah lama tak hujan minta hujan, rahmat. Tapi dalam menanggapkan hujan nih manusia beragam-ragam. Ada turun hujan, jemurannya belum diangkat. Hujan aja pula kata dia. Ada hujan, ada alhamdulillah. Sama juga panas, kasih panas. Panas saja pula. Serba salah manusia ini. Serba salah. Jadi sebetulnya nikmat yang turun sama, orangnya menyikapi berbeda. Maka hatinya di situ. Maka sebaik-baik bantal apa? Ketenangan hati, kejernihan hati. Orang bantalnya spring bednya paten ber-AC sekalipun, tapi hatinya tak tenang, payah tidurnya. Orang yang di pinggir-pinggir jalan yang tak punya rumah, ya, bahkan orang gila, tak ada yang menggerogoti hatinya. Enak aja tidur dari jalan. Makanya kunci mau tenang, mau tidur nyaman tuh, tenteramkan dulu hati. Mudah tidur.
tidak suruh jadi orang gila. Tenangkan hati, nggak ada gangguan. Ini kan nanti salah tanggap pula di masjid, bilang ustadz tuh nanti jadi orang gila pula kita, bukan. Maksudnya tenangkan hati. Iya. Kita kan kadang-kadang kan stres juga nengok orang. PKH orang tuh keluar, kita enggak. Ngamuk. Sama-sama dapat PKH nih, cuman dia PKH-nya udah dicabut. Oh, udah sama-sama hidupnya, suaminya kerjanya sama dengan dia. Tapi kawan tuh beli sesuatu yang lebih dari dia. Udah itu tetanggaan tengok. Manusia ini kan untuk menyelamatkan diri dia itu kadangkala perlu menyembunyikan nikmat. Tidak semua nikmat kebahagiaanmu baik ditunjukkan. Karena walikulli zi nikmatin mahsudun. Setiap orang dapat nikmat pasti saja ada yang dengki. Dengki rumah apa semua biasa-biasa saja kita. Tapi bukan karena itu pula yang selazim-lazimnya lah. Kalau kita memang perlu mobil, ya dibeli mobil. Oh, aku takut nanti orang dengki. Tak apalah beli mobil, beli sepeda butut saja katanya. Padahal mampu dia beli mobil, kan keperluannya mobil. Lazim-lazim saja. Pakai baju jelek-jelek saja, nanti orang cemburu. Enggak, yang lazim-lazim saja. Kalau ada orang yang sakit hati dengan begitu, yang bermasalah apanya? Hati mereka, bukan hati kita. Udah. Ya, Bunda Yus tiba-tiba ganti jilbab baru kan. Ada orang sirik, itu nengok, wah jilbab baru beli mana? Panas dia. Umpama contoh. Nomor 6, saumun nazri. Puasa yang wajib tuh puasa nazar. Yang sunatnya yang mana? Yang sunat tuh ada 3. Seperti mayatakarraru bitakarruris sinin. Seperti bertukar tahun. Puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa hari ke-11 daripada Muharram, puasa 6 hari bulan Syawal. Dan buat puasa-puasa ini boleh sekalian qadha. Qadha niatkan berketepatan harinya dapat pahalanya. Wal ashhuril hurum, puasa bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, mau pul pun enggak apa-apa. Wal asril awwali min Zulhijjah, 10 hari daripada Zulhijjah, wa ghairi zalik, selain itu maka hukumnya sunat. Udah itu lagi mayatakarraru bitakarruris syuhur. Bertukar dia itu berulang-ulang setiap bulan seperti ka'ayyamil bait, puasa ayyamul bait, 13, 14, 15 hari bulan. Wal ayyamis sud atau hari gelap. Itu ayyamul bait itu kan hari purnama. Hari gelap itu 28, 29, 30. Sunat lagi yang lain mayatakarraru bitakarruril asabi'i kal isnin wal khamis, puasa Senin Kamis. Itu 3 macam itu aja. Ada yang berulang tahun, ada berulang bulan, ada berulang minggu. Wal abdalu siyamin nafli, seabdul puasa sunat itu saumu yaumin wa iftaru yaumin, puasa sehari, buka sehari. Wa huwa saumu sayyidina Daud alaihissalam, itulah puasa Nabi Allah Daud. Itu seabdul puasa sunat. Iya, puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari. Ada lagi puasa nomor 2, puasanya Nabi Isa alaihissalam. Sehari puasa, 2 hari buka, sehari puasa, 2 hari buka, sehari puasa, 2 hari buka. Begitu. Ya. Ada lagi puasa 1 tahun full, tapi itu belum ada syariat agama Islam. Siapa itu? Puasa Nabi Allah Nuh. Tiap hari puasa dia, tiap hari puasa. Tak peduli dia. Zaman itu belum ada larangan tentang masalah hari raya. Ya. Yang ketiga puasa makruh ifradu yaumil jumaati, sendirian cukup saja hari Jumat tok saja puasa. Puasa hari Jumat tok makruh. Awal sabati atau puasa hari Sabtu tok. Awil ahad atau puasa hari Minggu. Wa saumid dahri, karena begini, itu puasa ada agama tertentu. Puasa hari Minggu mirip orang ke gereja. Puasa hari Sabtu mirip kayak orang Yahudi. Puasa hari Jumat, orang hari Jumat ini kaum muslimin beribadah, mau bersedekah, mau beramal, maka tok hari itu makruh. Bukan haram, makruh. Boleh puasa tapi pahala kurang. Kalau mau menghilangkan makruhnya gandeng. Kamis Jumat atau Jumat Sabtu atau Jumat Sabtu Minggu atau Sabtu Minggu atau Minggu Senin, pokoknya ada kawannya. Begitu.
mau puasa sunat. Yang kedua wasaumud dahri, puasa setahun, liman yakhafud doror, bagi orang yang takut bahaya au pawatah haqqi mandubin, atau luput hak-hak sunat. Ya, pokoknya tiap tahun aku tak tahulah yang puasa aja lah aku. Itu makruh tuh, terus-terusan. Terus-terusan. 1 tahun. Kalau yang Rajab Sa'ban tadi tidak, itu 1 tahun. Yang keempat puasa yang haram, wa yang qasimu ila qismain, terbagi 2. Haramun ma'asihati, haram tapi hukumnya sah. Wa huwa saumu zaujati biduni izni zauji, puasa istri tanpa izin suami. Itu puasanya haram tapi sah. Maksudnya puasa sunat ini. Bukan puasa wajib, yang wajib. Tapi sah kayak mana tuh Pak maksudnya? Perbuatan itu melanggar hak suami. Suami punya kewajiban untuk kita minta izin sama dia. Puasanya sah. Sah dibuat dari awal sampai ada nilai pontennya. Tapi karena dia menabrak suami tadi, di situ dosanya. Puasanya tuh sah. Amalan-amalan sunat siapa yang masih punya suami minta izin. Wah, kalau dia mengizinkan buat. Ya, mau sholat sunat tahajud, pilih maaf lagi ini nanti cerita plus juga dikatakan sama saya ini. Oh, plus untuk kos plus itu apa? Iya. Jadi malam tuh ditanya, dia ahli tahajud, tiap malam tahajud, dia tanya sama suaminya, "Bang, malamnya aku tahajud apa sama abang?" Udahlah sama abang aja, pahalanya lebih besar dari tahajud lagi. Ya, bersama sama dia tadi. Kalau ini maaf ya, 3 hal. Oh, kalau bisa tiap malam kita bersedekah jadi. 3 hal yang membuat sebetulnya ketidakbaikan bagi seorang perempuan. Ya, 3 hal. Pertama, jangan biarkan kalau suami itu mengasih belanja, lapar dia keluar dari rumah. Dalam kondisi lapar dia. Itu perempuan kurang baik itu. Wah, apa sebabnya? Iya pasti, tak bahagia terus. Cekcok tetap juga makanannya dibuat, walaupun dia. Ya buat aja. Biasa tuh. Lata aja. Asal dikasihnya belanja, sebagaimana tiap hari dia kasih belanja, sebegitu juga lah kita masakkan makanan, walaupun tak dimakan berbuang. Rasa sakit hati kita gini kan, udah dimasakkan, tak dimakan. Oh, masih muda ya, mati gitu. Mati gitu. Sampai berbuang gitu Pak. Pasti. Makin tua nih makin sensitif. Oh, Kak datang puasa lah. Iya. Iya, penghalang. Iya. Iya. Mendapati suami yang membuat kita spot jantung, sering marah, membuat kita tak sabar, itu ladang ibadah kita. Allah buat dia itulah surga kita dengan menghadapi segala macam tetek bengek dia itu. Apa nama istilahnya itu? Cengkuneknya dia itu. Wah, sensitif. Wah, gawat memang. Makin tua, makin berumur, makin hebat merajuknya. Iya. Saya belum melewati saja. Bakal juga. Ada itu. Pokoknya pertama jangan biarkan suami itu lapar. Kalau dia tak mau makan itu urusan dia. Sakitlah hati udah dimasakkan begini begitu. Nanti kalau masih hidup mamaknya, kata dia masakan mamak dia yang aja yang enak. Sering ke rumah mamaknya. Ada. Cemana lah masakan mamak tak enak dari kecil dimakannya. Dan tak pala bayar dia. Mamaknya kan perempuan yang banyak berkorban untuk dia. Maklum aja lah itu. Sama dengan kita. Masakan mamak kita juga yang enak. Kadangkala kan
Terakhirnya istri itu ngomong, kau pilih mama kau apa pilih aku, kata dia. Kan pening awak jadinya kayak gitu. Hah, macam madu dia aja pula mama itu. Tak boleh itu. Pilih mama, pilih. Harusnya pilih si Polan apa pilih aku, kalau dua dia. Itu pilih mama, mana tak bisa dipilih. Mama. Iya, nanti kalau kata dia, oma aku dah. Nah, kata dia, kacau aja dia. Merajuk juga dia. Kacau. Hah? Siapa? Belum lagi merajuk. Merajuk juga. Sama aja manusia tuh. Tak ada lebih kurang, sama aja kita. Cuman enggak lah. Ngapain merajuk saya menangis? Diam aja udah. Iya, tidak, diam aja. Kalau saya menangis gawat lah itu. Tidak masuk contoh itu. Bukan saya contoh nangis, tidak. Kalau saya tak pas sudah, saya tinggalkan aja udah, lantak lah situ. Pening saya. Udah dingin datang lagi ya Pak ya? Iya. Takutnya awak dingin, dia dingin juga, terus dingin-dinginan. Macam kulkasnya dia. Jadi es. Jadi sabar saja. Itu pertama kunci. Yang kedua, kalau dia tidur, ada kajian ulama, kalau waktu dia istirahat jangan diganggu. Itu perempuan soleha betul. Sampai ada kisah perempuan soleha, hampir-hampir anaknya mati lemas gara-gara suaminya di samping tidur, dibekuk anaknya, itu yang ribut. Gara-gara dia mau menjaga, tidak meninggal, hampir-hampir. Karena khawatir dia suaminya terbangun dalam hak tidurnya. Apa tak perempuan soleha betul? Bukan dia mau membunuh anaknya, tidak. Tapi kisah menjelaskan, begitulah takut dibawanya apa? Suaminya mau istirahat. Bukan tujuan dia mau membunuh anak, karena menjaga suami ini tadi. Istirahat dia itu. Ini betul-betul lah perempuan soleha. Bukan solehot. Ini soleha dia. Kalau solehot lain itu. Asal keluar hot panas dia. Yang ketiga, jangan halangi hasratnya. Hasratnya kalau dia lagi mau sama kita, dan memungkinkan, izinkan. Kalau tidak, nanti hasratnya ditumpahkannya sama yang lain. Akhirnya setelah dia pergi, tidak ada hasratnya sama kita, baru kita, apa yang salah pada diriku? Kenapa aku ada yang kurang pada diriku? Gitu deh. Iya. Padahal selama hari ini ketika dia mau, adalah yang lain sanggup mendengarkan cerita dia. Ini maksudnya. Makanya di dalam puasa sunat tanya, Bang, aku puasa, apa aku sama abang? Puasa dek, silakan. Puasa. Kalau sudah suatu yang lazim rutinitas, dia sudah tahu, tak mengapa, berarti udah ada izin. Izin berkepanjangan namanya itu. Tetapi baiknya kita perempuan soleha yang diizinkan memilih surga itu nanti. Surga itu kan banyak. Pilih. Itu tetap saja puasa sunat minta izin suami. Puasa sunat, puasa wajib tak perlu. Puasa sunat. Ya. Itu 3 hal tadilah. Makannya, termasuk istirahatnya, dan termasuk lagi hasratnya tadi. Udah. Itu hukumnya tadi haram, tapi sah ya. Yang kedua, haramun ma'adami sihati. Puasa haram dan tidak sah. Fi khamsi suwarin, 5 hal. Pertama, saumu yaumi Aidil Fitri. Puasa Aidil Fitri. Saumu yaumi Aidil Adha. Puasa Idul Adha. Saumu ayamit tasri. Puasa 3 hari tasri. 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang keempat, saumun nisbil akhiri min Sa'ban. Nah, pertengahan terakhir pada bulan Sa'ban. Puasa sunat dibuatnya. Ya, haram dan tak sah. Sunat ya. Itu dikatakan di sini wahya 16, 17, 18 ila akhir syahri, sampai habis akhir bulan. Ya. Yang kecuali puasa-puasa yang qadha tadi itu bukan puasa sunat.
Yang kelima, saumu yaumus syakki, puasa hari ragu. Kapan itu? Wa huwa yaumus salasina min Sa'ban, hari 30 dari bulan Sa'ban. Yang kemungkinan dia hari Rabu nisfu Sa'ban, malam Rabu, tidak mendapati Sa'ban itu 30, 29 saja. Mungkinan kita di Kamis tadi puasa, tanggal 23. Ya, 29. Cuman siapa yang puasa dia hari Selasa, nisfu Sa'ban, kemungkinan dia akan mendapati Sa'ban itu 30 juga. Jadi sama-sama Kamis juga dia puasa. Sama-sama Kamis. Seperti itu. Cuman orang-orang ada, Ustaz tengoklah itu, bulan di atas. Kan agak sumbing dia. Rupanya saya cerita sama istri gitu agak sumbing. Oh, belum operasi dia. Bikinnya bibir kan. Tunjuk itu. Bulan itu sumbing, belum operasi gitu dia. Iya. Katanya bibir sumbing kan, itu bulan sumbing, belum operasi gitu dia. Saya nggak nangkep apa operasi. Rupanya tinggal saya yang orang-orang bibir sumbing dioperasi. Ada-ada aja. Mas'alatun, satu masalah, mata ya juzu saumis yaumis syakki awin nisfil akhir min Sa'ban. Kapan boleh puasa hari 30 Sa'ban dan pertengahan akhir Sa'ban? Ya juzu saumuha fi salasati halatin. Boleh puasa itu pertama adalah puasa wajib seperti qadha, seperti juga kifarat, seperti nazar, boleh puasa. Yang kedua, iza kanat lahu sunnatun mu'tadun, puasa yang sudah biasa dibuatnya seperti puasa Senin Kemis. Yang ketiga, idza wasala nispassani bima qabla, puasa dia sebelumnya itu 15 dia lanjutnya terus boleh, 15 itu penentu. Itu ya. Itu cerita tentang puasa. Ini kita batal. Ini ngulang kaji aja kita nih. Ulang kaji. Karena puasa ini kan perkara yang mendatang lagi. Tiap tahun datang, diulang-ulang. Mubtilatus saum, pembatal puasa. Apa batal puasa tadi? Ia kismani, dua macam pembatal ini. Pertama, kismun yubtilu sawabas saumi la sauma nafsah. Puasa yang batal pahalanya, tapi puasanya tidak. Pahalanya saja batal. Fala yajibu alail qada, tak wajib dia mengqada. Tak pala ganti, pahalanya saja. Watu sama muhbitat, itu dikatakan penghapus pahala. Apa itu penghapus pahala itu? Pertama, ghibah. Di siang Ramadan rajin pula dia. Kerja dia menggibah aja. Tak Ramadan dia menggibah juga. Tapi bulan Ramadan tambah ditingkatkan prestasi menggibahnya, menggosipnya. Wah, karena dia nggak ada kerjaan. Kalau biasa ada kerjaan. Ini sambil nunggu-nunggu waktu buka, setat ghibahnya, setat gosipnya mulai dari jam 9 pagi hingga menjelang asar. Kalau biasa hanya waktu mau beli sayur saja. Dari jam 8 sampai jam 9 saja ghibahnya. Ini ghibahnya dari jam 9 sampai mau menjelang asar. Wah, itu pahalanya hapus, batal. Puasanya sah. Iya, tak ada. Ada yang mengatakan kurang. Kamin shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang puasa tak dapat apa-apa pahala puasa kecuali lapar haus saja. Puasa dia sama puasa anak 7 tahun sama orang tua 70 tahun sama. Puasa apa? Puasa hanya menahan makan, menahan minum, menahan jima, menahan yang membatalkan puasa. Iya. Tak ada perubahan, hanya menahan itu saja. Puasa yang di atas itu ada namanya puasa khawas, khusus. Udah puasa menahan anggota, menahan mata, menahan mulut, menahan tangan, menahan kaki. Ini puasa para orang soleh. Kalau tadi puasa kebanyakan orang. Yang 17 gitu juga, 18 gitu juga umurnya, 30 gitu juga, 31, 40, 45. Kebanyakan orang kayak gitu. Tapi puasa yang paling tinggi itu tak akan mungkin kita dapat adalah puasa para nabi. Namanya khawasul khawas atau khususul khusus. Di atas istimewa. Bukan lagi anggota badannya, tapi hatinya yang pun dipuasakannya. Ingatan dia sama Allah Ta'ala itu payah kita dapat itu. Itu para nabi itu, para wali. Dah. Yang kedua, apa yang membatalkan puasa? Tidak dia pula menggibah. Menggibah itu kan ngomong. Ya. Namimah. Ngadu domba. Ngadu domba itu di sini didengarnya orang tenggosip. Dia nerekam. Cakap ini nanti bawanya ke sana.
Oh, nanti cakap sana dengarnya orang tuh kan, tanggap bawanya sini. Itu namanya namimah. Oh, namimah. Tukang gosok. Hah, begaduh. Jumpa kata sepolan kau gini, kau kata sepolan kau sobat. Wah, ya Allah. Walaupun bulan puasa itu setan dibelenggu, manusia bisa jadi setan. Iya, setannya dibelenggu. Kita yang jadi setannya. Oh, iya. Yang ketiga, al-kadibu, dusta. Itu batalkan puasa itu. Ya. Yang keempat, an-nazaru lima yahrumu au lima yahillu bisyahwatin, memandang sesuatu yang haram atau yang halal dengan syahwat. Syahwat. Ketika puasa mata itu ditahan. Oh, termasuk makruh itu juga ya. Meluk suami, meluk istri ketika puasa. Situ kali dia sayang betul aku sama abang nih. Lagi puasa. Entah kenapa dik, sayang betul abang sama adik. Siang puasa. Apa kali mau peluk-peluk di situ? Oh. Tidaklah, Nek. Ya, namanya dia sayang syahwat. Orang ketika bulan puasa itu banyak tidur, tajam syahwatnya. Orang banyak tidur tuh tajam nafsunya. Asal buka matanya. Oh, mau itu. Makanya dalam bulan puasa banyak buat kesibukan. Capek kita. Makanya disebut naumus shaim ibadatun, tidurnya orang puasa itu ibadah. Capek dia beribadah, dia tidur. Itulah disebut ibadah, ya. Siapa dia? Tahu dia kita. Nah? Iya. Di kodenya saya. Udah kita lanjut. Jadi suami dipandangnya dengan ganteng kalilah suami aku nih. Bang, buka bang, kata dia. Disuruhnya abangnya buka celana. Maaf, seperti itulah. Nafsunya tadi, syahwat. Batal pahalanya itu. Karena ketika bulan puasa tantangan besar. Itu dari abangnya kan halal tuh. Kalau yang tak halal yang lain dipandangnya. Tentang masalah ada orang tanya apa hukum menengok gambaran di dalam HP. Di dalam HP kan benda pancaran cahaya. Tak ada bendanya. Orang yang di dalam HP itu kan gak ada orangnya. Maka ada nama satu kitab Hasyiah Qalyubi wa Umairah membahas sama dengan ada orang berbentuk bayangannya di air. Orang memandang air. Berarti bukan dia memandang fisik. Tak dosa karena dia memandang air. Nah, itulah terjadi. Maka kalau menurut keumuman kitab ini sama saja. Ukurnya kan ke nafsu. Ya. Tinggalkan sajalah. Syahwat itu. Maka menurut almarhum Ustadz Raden Amsal, andai kata ada tunggul. Tunggul itu berbentuk atau buah. Ada buah mangga. Kadang-kadang yang di Facebook itu aneh-aneh. Bentuknya maaf. Seperti punya kemaluan laki-laki. Tak cemana dicetak buat orang tuh. Ketawa-ketawa ibu tuh. Sambil pegang-pegangnya. Selfie-selfie dia. Buah mangga tuh berbentuk. Hehehe. Foto. Hehehe. Pikiran dia udah begitu. Tengoknya buah terong. Tengoknya apa namanya tuh. Timun. Traveling apa? Traveling itu apa itu? Jalan-jalan otaknya. Pikirannya. Seperti itu. Itu ketika bulan puasa lagi beli terong. Sambil beli terong dipegangnya terong tuh begini pilih-pilih terong. Datang orang tuh yang di situ ketawa-ketawa. Itu hukumnya itu bisa batal pahala. Karena pikirannya tadi. Pikiran tadi. Makanya dijaga. Kalau ada datang astagfirullah gitu. Baik kepada kaum laki-laki gitu juga. Astagfirullah kalau nampaknya. Perempuan itu ada sebahagian ketika bulan puasa datang syahwatnya, yang muda-muda itu pakai baju-baju yang merangsang. Entah karena dia panas siang tuh entah apa, datang laki-laki itu astagfirullah. Tadi. Astagfirullah ya tadi. Tadi. Itu. Jangan ya, jangan. Yang kelima al-yaminul kazibah. Sumpah dusta. Sumpah demi Allah, dusta itu batal itu. Terakhir adalah qauluzur, cakap yang tak betul, ya.
Yang kedua yang membatalkan puasa, puasa itu betul batal, pahalanya tak ada, puasanya juga batal. Apa itu? Ar-riddah, murtad. Murtad dia jam 9, capek kali jadi agama Islam nih, puasa aja kerjanya. 9 keluarlah, 10 masuk lagi dia. Enggak jadi lenceng kata dia. Masuk balik dia, batal puasanya. Karena sudah murtad 1 jam. Pada saat itu udah batal. Yang kedua, mufattiru asani, membatalkan kedua adalah haid wan nifas wal wiladah. Ini berhubungan dengan perempuan. Haid dia walau 5 menit lagi mau buka. Melahirkan dia walau 5 menit lagi mau buka. Nifas dia walau 5 menit lagi mau buka. Batallah puasa 1 hari itu. Udah itu lagi al-mufattirus salis. Gila walau lahzah, walaupun sebentar. 15 menit dia gila. Menjerit-jerit dia jadi orang gila dia. Batal. Yang keempat, al-ikhma wasyukru, mabuk dan maaf, sawan babi apa namanya? Epilepsi. Tapi ada yang mengatakan iza amma jami'an nahar, kalau 1 siang tuh full. Tapi kalau ada jam 2 dia sadar dia, habis mulai buka dia, kan udah pasang niat malam tadi kan, ketika buka mulai epilepsi. Sampai jam 2, tiba-tiba jam 2 sadar balik. Kenapa aku gitu dia. Tiba-tiba jam 3 begini balik. Nanti buka dia, saya tuh puasanya. Karena siang dia masih dapat. Wah, sama juga dengan ada yang mengkaji seperti tidur. Mulai ketika sahur dia tidur, bangunnya buka. Wah, itu ada kitab mengatakan tak sah puasa karena tak ada bangunnya. Tidur aja, asal bangun, buka terus. Wah, tapi kalau tidur aja dia kan, masalah sholat itu dosa sendirilah. Namanya ada beberapa kitab, ada orang tak sholat. Ini kan kadang-kadang di kampung kita ini kan agak payah. Percuma kau puasa tak sholat, udah tak puasa dia. Percuma kau bayar zakat tak puasa, udah semua tak buat terus. Percuma kau puasa, kau tak sholat, udah pilih tak sholat, udahlah kalau begitu percuma kata dia, tak puasa lah aku. Mau bayar zakat fitrah dia, percuma kau zakat fitrah, kau tak puasa, udah tak zakat lagi. Keluar aja lah dari Islam terus. Semua percuma. Tak sholat urusan dia dosa sendiri, puasa urusan sendiri, zakat urusan sendiri. Jadi nggak disyaratkan orang yang zakat itu fitrah harus puasa. Buktinya anak bayi baru lahir mana puasa? Kan keluar juga zakat fitrahnya. Sama. Zakat itu menyempurnakan puasa. Zakat itu menyempurnakan puasa. Udah itu lagi dikatakan di sini. Jadi kalau tidur tadi begini, mulai sahur tidur. Kira-kira jam 2 tadi bukanya matanya. Udah buka, belum tidur lagi dia. Nah, itu masih ada dia menahan siang, sah puasanya. Sah puasanya karena masih ada kesadaran untuk menahan di siang hari itu. Iya. Selanjutnya membatalkan jima, ya, jima. Udah tahulah jima itu ya. Hubungan badan tadi. Nah, itulah yang membatalkan itu. Termasuk juga di sini ceritanya muntah sengaja. Di sini katanya menyampaikan sesuatu pada rongga terbuka. Seperti itu. Macam mana kalau menelan maaf? Dahak itu udah keluar ke area dekat lidah, lalu telannya batal. Dia batuk, keluar dahak. Tapi kalau ada potongan sedikit tetelan tak apa-apa. Antara di ujung tuh. Di ujung tuh tertelan. Nah, seperti itu. Tidak batal. Seperti itu ya. Ya, sekiranya sampai di situ saja para ibunda. Kalau ada mau ditanya dipersilakan. Makasih demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.